warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yamuddu binasrihi man i'tasamu bihablihillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarram yang sama-sama kita hormati, sahibul bait Al-Ustaz Haji Sulaiman Daud, mata'anallahu bitulih hayati. Mudah-mudahan tempat ini dilimpahkan berkah oleh Allah SWT. Amin Allah. Yang sama-sama kita hormati Habiban Al-Mahbub Al-Habib Abdullah Segap dan juga Al-Habib Toha Bilfaqih. Mudah-mudahan senantiasa beliau bisa membimbing kita nanti ke surganya Allah. Amin Allah. Berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin Mukarram, Pamanda Al-Ustaz Haji Abdul Hai dan juga Al-Ustaz Hari Hamdan dan juga para asatiz Ustaz Ilung, Habib Zaki Al-Atas yang hadir, semua jamaah yang hadir di tempat ini, para hujaj, para asatiz, ketua RT wilayah. Ya, mudah-mudahan semuanya kita dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kumpul bersama dengan acara yang sempurna, dari zikir, lalu membaca ruqyat, sampai maulid Nabi, sampai akhirnya ta'lim. Mudah-mudahan kesempurnaan kita pada malam hari ini menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada wilayah kayak begini, insya Allah yang kecipratan wilayahnya semuanya. Amin Allah. Makanya jangan sampai ada orang benci dengan kegiatan-kegiatan pengajian. Kenapa? Gara-gara ada pengajian, lah dia juga ikut selamat jadinya. Amin. Ya, gara-gara ada pengajian jadi ikut selamat juga. Yang awalnya Allah kasih musibah bala, akhirnya ketangkis. Apalagi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Qur'an itu sebagai penyembuh, obat, baik zahir maupun batin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini salah satu yang berkesan bagi kita adalah di mana kita ini selalu dibasahkan lidah kita dengan membaca Al-Qur'an. Yang kedua, mendekatkan diri kita, hati kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan membaca maulid Nabi SAW. Kenapa sih asal muasalnya mahalul qiyam? Itu asal muasal mahalul qiyam itu ada di zaman baginda Rasul yang bernama sahabat Rasulullah yang bernama Hisan radhiyallahu anhu. Hisan ini suatu ketika baginda sedang lewat di antara para sahabat, tiba-tiba Hisan ini berdiri. Padahal pada saat itu Rasulullah mengatakan jangan terlalu memuliakan orang sehingga membuat kita itu terlalu mengagungkan orang tersebut, sehingga membuat orang tersebut malah menjadi sombong, kata baginda Rasul. Tapi dengan peristiwa Sayyidina Hisan ini radhiyallahu anhu, ketika dia berdiri, ada salah satu sahabat bertanya, "Ya Hisan, mimma taqumu min majlisik." Apa yang membuat engkau berdiri daripada tempat duduk engkau? Sehingga baginda Rasul, apakah engkau tidak takut Rasulullah akan marah? Tapi dijawab sama Sayyidina Hisan. Ketika dijawab oleh Sayyidina Hisan, dikatakan, bagaimana engkau tidak berdiri ketika ada manusia mulia melewati diri kita? Bagaimana engkau tidak berdiri ketika lewat manusia mulia di hadapan kita? Maka pada saat itu baginda Rasulullah SAW terdiam, menandakan bahwasannya apa yang dilakukan Sayyidina Hisan ini adalah bagian daripada kemuliaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam satu riwayat dikisahkan oleh Sayyid Abbas bin Alwi Al-Maliki, dan dikisahkan kembali oleh ayahnya Sayyid Alwi Al-Maliki, dan dikisahkan lagi oleh ayahnya Sayyid Alwi, yaitu Sayyid Abbas Al-Maliki. Pada suatu hari ada orang ketika sedang mengadakan acara maulid Nabi, pas ketika mahalul qiyam, ini orang kagak mau diri dia. Ketika dia nggak mau diri,
Dia mengatakan begini, buat apa saya melakukan suatu hal yang bid'ah sayyi'ah, kata dia begitu. Akhirnya suatu ketika nih Fulan pulang lalu bermimpi, di sana ia bertemu dengan siapa? Dengan baginda Rasulullah SAW. Di dalamnya ada Sayyidina Umar dan di dalamnya ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika di dalam mimpinya, ini orang nggak bisa bangun, yang lain pada bangun, sahabat-sahabat bangun, Rasulullah hadir, yang lain pada bangun, dia harus bisa bangun. Sampai baginda Rasul bilang begini, hal la tastati antakum, apakah engkau tidak bisa untuk bangun, kata Rasulullah gitu. Sampai akhirnya beliau bangun dari tidurnya, 1 tahun kagak bisa bangun. 1 tahun kagak bisa bangun. Lalu ia bernazar, ya Allah, seandainya saya bisa bangun dari tempat duduk saya akan melakukan mahalul qiyam dari awal pembacaan maulid sampai akhir. Itu nazar dia. Sampai akhirnya Allah kabulkan, Allah sembuhkan karena asbab syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Ini orang akhirnya sembuh. Makanya di setiap pembacaan maulid dari awal dia baca itu dia berdiri. Sampai orang-orang itu heran, sampai Sayyid Abbas itu heran, bertanya, mengapa engkau berdiri dari awal sampai akhir? Nah, diceritain tuh asal muasalnya begitu. Itu asal muasalnya kenapa mahalul qiyam sangat istimewa. Kenapa kita dianjurkan untuk berdiri menyambut kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka di malam istimewa ini kita ngikut pembacaan maulid Nabi. Yang kedua, kita juga silaturahim kepada sahibul bait. Makna daripada silaturahim, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, ya, pokoknya semuanya. Pakaian kita nanti jadi saksi di akhirat, sendal kita jadi saksi di akhirat, pakaian kita semuanya dari sarung sampai peci jadi saksi di akhirat. Bahkan makanan yang kita makan ketika dia masuk ke dalam perut kita itu jadi saksi di akhirat. Dikatakan oleh Imam Ghazali, siapa orang datang ke suatu majelis, terdapat di dalamnya makan makanan, ketika makanan itu diberikan kepada anak kecil, maka makanan itu akan memiliki sifat tawaddu. Makanya kita kalau badis dari mana-mana, tahlilan, maulid, buntel yang banyak, kasih makan anak kita. Wiroden jejelin be, ya bibia. Iya, ntar dia punya sifat tawaddu dia. Lo benar, saya mau nyuruh mama bujuk segala tas sampai diisi sama dia. Sampai ditanya, lah Ustadz orang bawa, lah Ustadz mah gampang. Nah Ustadz mau pakai minta juga parcel begitu. Itu berkahnya makanan. Akan jadi saksi nanti yaumil qiyamah. Apalagi mudah-mudahan nih ya Allah, jangan sampai kita ini diberikan umur panjang berjumpa dengan hari kiamat. Nauzubillah. Serugi-ruginya orang ketika dikasih umur panjang ketemu dengan hari kiamat. Lah kalau orang udah meninggal kan enak sekarang. Orang udah meninggal sekarang mah enak saat. Kenapa? Yang doain banyak anakah. Makanya ketika dia nanti hari kiamat lo udah bersih dia mah. Lo coba kalau kita mati kiamat kurang sehari. Lo siapa yang ngudain kita? Akhirnya. Lah kalau orang-orang tua kita nih yang udah meninggal enak, udah girang bener. Makanya kita minta Allah jadikan anak-anak kita orang yang saleh. Amin. Jangan kita anggap remeh makanan yang ada di majelis, apalagi nih air udah didoain. Nih air intinya meyakin. Biar kata kita bacain sampai lidah kita berbusa, tapi kita minumnya kagak yakin, ya orang ampuh, bener nggak Ustaz? Lah kitanya kudu yakin. Yang membuat kita yakin, yang mimpin Ustaz Sulaiman Daud. Beliau termasuk hafiz Quran. Insya Allah lidah beliau itu bisa memberikan keberkahan. Sahabat, amin Allah. Air yang dibaca ini insya Allah menambah keberkahan. Kalau kita ngeliat Syekhona Khalil Bangkalan itu kalau ngedoain mah sembarangan padahal. Cuman karena yang mintanya yakin lah kabul. Syekhona Khalil Bangkalan itu didatengin sama orang Cina. Kata orang Cina, Syekh, saya minta doa ini biar usaha saya hasil nih. Minta doa ini air gitu. Lah dikasih air tuh, dibacain nama Syekhona Khalil apa? Ya kayuku ya kayumu, kata dia begitu. Ya kayuku ya kayumu. Padahal ya hayu ya qayyum. Dibaca begitu. Lah ini orang Cina orang ngerti, mendingan kita mah kagak ngerti, Pak. Kita kagak ngerti jadi mantap yakinnya. Nah kalau ngerti mah kan kadang-kadang kita ragu. Iya.
Maka dibawa dah tuh air. Akhirnya nih orang Cina usahanya jadi laris manis. Kenapa? Karena dasarnya wa antum muqinina bil ijabah. Kita kudu yakin pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sepanjang hidupnya kagak pernah minta sama Allah. Kagak pernah. Ketika disambitin di negeri Taif, didatengin dua malaikat bukit, dua malaikat di dua bukit. Kata malaikat, "Ya Rasul, apakah engkau izinkan aku lempar ini negeri Taif dengan dua bukit ini?" Kata Rasul, "Mereka itu nggak kenal saya, tapi kelak keturunan mereka akan kenal dengan saya." Itu kata baginda Rasul. Lo coba kalau saya ditanya, "Ustaz Ajis bagaimana ini Cipadu? Lempar be pakai gunung salak mau ora?" "Mau dah. Lempar be berancur sekalian gitu." Kalau udah gede begitu mah, kita mah hati kita beda sama Nabi ya. Nabi mah udah biasa. Ada doa yang istimewa yang dibaca oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini sering kita baca. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa itu ngadepin Firaun kagak sembarangan, Pak. Firaun itu kejamnya lebih daripada orang-orang, lebih dari begal, Pak. Lah benar. Ini Firaun lagi ada di singgasananya nih. Ngeliat tentaranya rambutnya gondrong. Dia bilang gini, kamu rambutnya jelek banget itu begitu. Bukan disuruh cukur, potong lehernya. Tuh Firaun. Kurang sadis apa itu dia? Akhirnya Nabi Musa minta ketenangan hati dalam menghadapi Firaun. Apa doanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi ada yang lebih mantap lagi. Rasul nggak pakai minta, tapi Allah turunkan wahyu sehingga membuat hati Rasulullah itu lembut. Jadi ketika peristiwa Taif itu, Rasulullah itu berdoa kepada Allah. Rabbi aina takilluni. Ya Allah, engkau mau ngirim saya kemana lagi nih? Aqaribin yu'limuni, apakah engkau akan mengirim saya ke daerah yang dekat tapi mereka nyakitin saya? Au ba'idin yu'zini, apakah kau kirim saya ke tempat yang jauh, mereka juga akan mencela saya, mencaci maki saya, menghancurkan saya, kata Rasulullah. Wa ana radin ya Rab, saya ridha ya Rab, engkau kirim kemana saya, engkau kirim saya kemana aja, saya ridha ya Rab. Wa ana radin in lam taqdab ilayya, selama engkau tidak murka kepada saya. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah, ana radin ya Rab, engkau kirim saya kemana kek? Ke kaum yang sangat sadis pun, ke kaum yang sangat jahat pun, ana radin ya Rab. Malam taqdab ilayya, selama engkau tidak marah kepadaku, kata Rasulullah. Maka turunlah firman Allah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, sampai selesai. Maka dianjurkan oleh kiai saya ketika hati kita tidak tenang gitu ya, banyak pikiran, baca apa? Alam nasrah, tempelkan di dada kita yang sebelah kiri, baca alam nasrah 3 kali. Insya Allah tenang hati kita walaupun utangnya masih ada. Masalah. Nah bener kan? Iya. Ya itu kan kita megang gitu utang hilang. Ya kalau kayak begitu mah ya susah namanya. Orang pada ada yang punya utang gitu. Iya. Iya. Jadi megang dada, baca alam nasrah laka sadrak. Itu istimewanya Rasulullah. Pernah baginda Rasulullah itu selama berbulan-bulan nggak dapat wahyu, Pak. Nabi itu nggak dapat wahyu, galau. Kenapa? Karena nggak dapat petunjuk dari Allah. Lagi kita ustadz banyak, habib banyak, romana orang mau nyari hidayah. Ngumpet. Padahal kita disediain kopi, ya lah kopi kalau kita minum gue istimewa. Ada salah satu habaib, apabila minum kopi rasanya masih berasa di tenggorokan, maka malaikat itu akan memohon ampun kepada kita. Ada juga tasbih, apabila kita pegang walaupun nggak kita pakai, selama tasbih itu ada di kantong kita, maka malaikat itu akan memohon ampun kepada kita. Itu kopi, kopinya pahit, jangan manis. Jadi kenapa? Karena kalau kopi pahit itu masih berasa di kerongkongan kita. Yaitu baginda Rasulullah itu merasa risih. Kenapa? Merasa nggak tenang ketika Allah nggak berikan wahyu kepada beliau. Nggak merasa tenang. Akhirnya Allah turunkan berbulan-bulan wahyu apa? Wadduha wallaili idza saja. Itu kalimat sumpah Allah dengan nama duha itu bukan sembarangan, Pak.
Coba kalau kita lihat waktu duha itu waktu apa coba? Waktu duha itu waktu yang luar biasa. Orang kalau sakit berjemur di waktu kapan? Lah duha. Lah iya. Berjemur supaya badannya sehat. Pohon-pohon semuanya seger gara-gara ada matahari itu di waktu duha. Itulah besarnya Allah bersumpah atas nama waktu duha. Walaili idza saja. Nah, ini kepada kita nih. Dan malam hari yang sangat pekat. Pekat itu apa? Artinya hati kita ini lagi gelap banget. Pekat banget hati kita. Ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Tapi Allah menghibur Nabi Muhammad apa? Aku nggak bakalan pernah ninggalin engkau ya Rasul. Ya Muhammad, aku tidak akan pernah ninggalin engkau. Ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Aku tidak pernah ninggalin engkau sedikit pun. Dari sejak engkau dilahirkan dalam keadaan yatim sampai akhirnya engkau diurus oleh siapa? Kakek engkau. Bisa saja Abdul Muthalib Allah jadikan benci kepada Nabi Muhammad, ya kan? Nggak bisa. Bisa aja ketika Abdul Muthalib wafat diganti sama Abu Thalib. Bisa aja Allah menjadikan Abu Thalib ini galak dengan Nabi Muhammad seperti Abu Lahab. Tapi Allah ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Allah tidak pernah menyia-nyiakan baginda Rasulullah. Sampai akhir hayatnya selalu Rasulullah itu selalu mendapatkan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ngaji di tempat ini, kita baca Quran, kita sama-sama baca maulid, insya Allah syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Ya. Kita makan al-maut kita akan nampung di sini buat bekal kita di akhirat, di alam kubur kita. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Kuburan itu kotak amal kita. Nanti akan tertampung di dalam kubur kita. Berapa banyak amal kebaikan kita, itu nanti ditebok ketika kita masuk ke alam kubur kita. Kalau kita kumpul bersama orang-orang saleh, bersama habaib, insya Allah nanti di akhirat kita pun akan dikenal. Di akhirat kita akan menjadi jaminan. Ya kalau kita nggak pernah ketemu siapa orang-orang saleh, kita mah di rumah nganggur orang ngapain? Ketemu habaib ora, ketemu kiai ora. Kadang-kadang ditanya, lu kenapa mau ketemu habib? Segen gua. Lu ngapa ngomong duduk di belakang gue? Ya gua malu. Bilang-bilang mau ngerokok kali. Ya kan kalau kita mandang wajah habaib, mandang wajah orang saleh, mandang wajah orang alim, gugur dosa kita. Gugur. Memandang wajahnya gugur kita. Makanya jangan pernah jauh-jauh kita dari orang-orang saleh. Ntar ilokan kita ngegeroin dari sono. Ya Habib, kata Habib, siapa lu? Gitu. Lu gua, siapa lu gitu. Ketemu juga orang lu manggil gua gitu kan. Kiai, siapa lu kata gitu. Jadi jangan pernah kita merasa diri kita ini dekat dengan orang padahal diri kita ini jauh dengan orang itu. Almar'u ma'aman ahbab. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang siapa dia cinta. Kalau dia cinta dengan orang soleh, nanti dikumpulkan dengan orang soleh. Kalau dia cinta dengan habaib, dia dikumpulkan bersama para habaib. Minimal mah kita jadi jongos beda udah. Supaya apa? Supaya kita ini nanti ibarat ilmu kita orang punya, bacaan kita orang bisa. Ngaji kita tetap kan kadang-kadang datang enggak, udah kayak Senin Kemis. Ngaji kagak. Minimal mah kita bisa dikenal sama orang-orang saleh. Minimal kita dikenal oleh para habaib. Mudah-mudahan kita di sini semuanya disaksikan nanti kelak di yaumil kiamah berkumpul dengan para zuriyah Rasulullah SAW dan dengan orang-orang yang saleh, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.